Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Jadi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main, kalau menurut saya gitu loh. Salah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Ada dikasih jabatan, wewenang. Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mbak Baby, apa jawabnya? Apa Mbak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai Republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Hidup rakyat Indonesia! Hidup Jokowi! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Jokowi! Hidup mahasiswa! Hidup Jokowi! Hidup mahasiswa! Hidup Jokowi! Jokowi harus diadili! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Pasca Hasto ditahan KPK, tampaknya suhu politik makin panas guys ya. Ditambah lagi Ahok juga sudah mulai buka suara perihal mega korupsi Pertamina. Dan ini membuktikan setiap statement-statement yang dikeluarkan oleh Pak Anies Baswedan itu mulai satu persatu diperlihatkan kepada kita. Dan itu benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa, Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Di hari pertama puasa ini, bagi kalian yang sudah menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita lancar nanti hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sejak Kejagung mengungkit skandal korupsi Pertamina Patraniaga, gitu ya, yang Pertamax dioplos dari Pertalite RON 92 jadi 90, bahkan kabarnya itu premium. Yang premium dioplos lagi menjadi, makanya kenapa waktu itu kan premium hilang di pasaran. Itu pasti ada kebijakan dong. Siapakah yang memberikan kebijakan itu pas masa itu? Ayo, siapa kira-kira? Dan ini menyangkut juga dengan apa yang disampaikan oleh Ahok yang viral ya di narasi, juga di Liputan 6 gitu ya, yang sudah ditonton oleh jutaan views ya. Dia bongkar mega korupsi Pertamina dan dia menyenggol ada kekuasaan di balik semua itu. Siapakah yang bertanggung jawab? Dan menarik itu. Sekarang momen yang tepat nih sejak Kejagung bongkar ini, dan kalau menurut saya sih ini luar biasa. Memang pasca Jokowi dipecat nih ya, perlawanan itu makin cantik gitu ya. Pertama diungkap dulu Kejaksaan Agung Pertamina oplosan ini, dan sekarang Ahok berkuar-kuar buka suara, dan kabarnya Ahok akan dipanggil. Nah di situ saya menarik gitu statement Ahok gitu ya. Di situ dia akan usut habis-habisan, dia akan bongkar dan akan ada orang yang berkuasa yang akan kena gitu ya. Kemudian dia menyinggung tentang sandra menyandra, kasih pejabatan kemudian tersandra, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan juga. Kemudian macan, kita butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Nah, siapa sosok macan sirkus yang dituju oleh Pak Ahok? So, Sahabat Hendris, yuk kita simak, ini ada potongan video pendek dari statement-statement dari Pak Ahok ya. Tentu ini akan makin seru dan makin panas, Sahabat Hendris ya. Check it out. Makanya saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan Republik ini, itu aja ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke.
Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun selama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Pak Anies Baswedan pernah menyampaikan hal itu. Ada satu hal yang sederhana teman-teman. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mbak Baby, apa jawabnya? Apa Mbak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai Republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Tidak. Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Dan yang duduk di meja ini sudah berkali-kali mengalami harus diperiksa ini, periksa itu. Hadapi. Kenapa? Insya Allah kita tidak punya masalah. Karena itu kita hadapi siapapun juga yang memberikan tantangan itu. Gini, kenapa orang berani? Kenapa orang berani? Berani karena itu jawabnya. Berani karena benar dan berani karena tak bermasalah. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Terkait dengan hal-hal seperti ini, oke? Ini akan makin seru ya, pertarungan politikan ke depan ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan memang ya, kalau ke depan duet Anies Ahok ini mulai digaung-gaungkan oleh netizen gitu ya. Karena kalau PDIP berada di luar koalisi Kabinet Merah Putih, maka tentu peluang koalisi Anies PDIP itu sangat memungkinkan, apalagi dengan adanya sosok Ahok. Nah, tapi lagi-lagi apakah PDIP nanti ke depannya di 2029 akan mau mencalonkan Anies Baswedan dan juga mungkin dari kader partainya seperti Ahok? We don't know, we will see. Atau alternatif lain, Pak Anies Baswedan masuk di partainya, sementara kan sekarang Pak Anies Baswedan lewat ormas Gerakan Rakyat yang tentu ini akan mengarah ke partai. Kemungkinannya bisa seperti itu, atau Pak Anies Baswedan berjalan sendiri, itu melawan koalisi permanen Prabowo Gibran yang akan digaung-gaungkan. We don't know. Ini politik dinamis guys ya. Oke, kita tunggu bagaimana sepak terjang Ahok, Hasto, dan juga Pak Anies Baswedan ke depan mengungkap skandal-skandal mega korupsi di tanah air. Mudah-mudahan bisa selesai, mudah-mudahan juga macan sejati itu ada, jangan sampai jadi macan sirkus. Oke, itu saja video kali ini. Sampai thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.